Buyanti, Deyanti, Wayanti. Wayanti. Ya, Ustazah Ita Wasiah. Coba apa yang Ustazah ngacung? Saya kan orang kenal. Madep sono sih. Epi ngacung sih. Ada yang ngacung lagi nggak? Nah, wakomin no, wakomin ngacung no. Iya. Ustazah Anah. Doa itu. Ustazah Tini Hamzah. Ustazah Tamah. Amin, didoain sama Ustaz Kobra. Iya. Bini saya Ustazah Suryani. Takut di aku katanya, kata Cinganti. Lah di aku kok. Iya. Dunia akhirat. Alhamdulillah. Dan juga yang saya hormati bapak-bapak. Lah itu ngapa nangis? Iya, saya lupa Cinganti. Insya Allah dapat jodoh yang barokah. Ya. Yang ini ceramah orang maju nih. Iya. Masih di komen guys. Iya. Segenap para jamaah ibu-ibu majlis taklim yang ada di ini tempat, wabil khusus tuan rumah orang tua saya, yakni Bapak Wanta dan juga Bapak Kaman yang lagi hajatan. Mudah-mudahan hajatannya Allah barakahi. Mudah-mudahan enggak diturunin hujan lagi. Karena tadi pagi udah hujan, udah deras, udah gede. Cuman saya berdoa, ya Allah hujannya jangan lama-lama berhenti hujannya. Ini alhamdulillah terang benderang. Insya Allah sampai malam ini enggak hujan. Amin. Dan insya Allah yang diundang-undang sama Bapak Kaman, insya Allah digerakkan hatinya untuk datang ke tempat ini untuk kondangan. Amin. Jangan cuma nyawer doang, kondangan. Ya. Iya, kondangan. Ada cepongan tuh. Kali Cinganti mau mencuk gitu. Ngiping. Bapak Ibu hadirin jamaah majlis taklim yang saya hormati, syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Sampai sekarang ini kita masih bisa bertatap muka, betul. Kita sampai saat ini masih bisa duduk bareng, betul. Kita sampai saat ini masih bisa menghadiri pengajian walaupun di tempat hajatan. Fa insya Allah ngajinya bukan cuma di tempat hajatan, tapi juga bisa ngaji istiqomah di majlis taklim, betul. Kenapa? Karena memang pengajian majlis taklim zaman sekarang jamaahnya sedikit, suaranya mah keras, tapi jamaahnya yang di dalam sedikit. Pada kemana? Pada sibuk sama main TikTok kan di rumah, main Facebook, enggak pada ngaji. Insya Allah dengan adanya hajatan di tempat ini diadakan pengajian, insya Allah rame, bukan cuma di tempat hajatan, tapi ngajinya juga rame di majlis taklim. Alhamdulillah. Pengen pada ngaji lagi ibu bapak? Ayo kita ramein tuh majlis taklim ya. Jangan cuma kita ngaji di tempat hajatan berbondong-bondong, dandannya cakep-cakep, alisnya dikecilin, dilancip-lancipin, dandannya, pipinya menor-menor. Kenapa? Karena lagi ngaji, mau ngaji di tempat hajatan, tetapi ngaji di tempat majlis taklim enggak datang. Naudzubillah. Insya Allah orang kalian mah pada rajin ngaji. Amin. Ya Robbal Alamin. Sholawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, bapaknya mah orang ada dikit, ini ibu-ibu yang banyak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara dengan namanya pernikahan pada hari ini, kita menghadiri acara walimatul urs, acara pengajian dan juga acara perkawinan. Kalau nikahnya mau udah ini, udah punya anak satu sih, anaknya mana tahu. Ini mah pengantin kadaluarsa udah ya. Dulu pernah mau hajatan ya, tapi gagal. Kenapa? Karena masih COVID. Sekarang hajatannya nanggap jepongan lagi. Ya, tenang, jepongan nanti rame. Ya, ada Ustadz Kobra nanti. Orang nyawer nonton doang. Ya Allah, alhamdulillah.
Maka saya berpesan di pengajian di tempat hajatan ini, mumpung kita ada kesempatan, ini juga baik adalah wadah daripada silaturahmi kita. Mungkin karena kemarin kita enggak pernah kelihatan di tempat kondangan doang, enggak pernah kumpul, tetapi di tempat hajatan ada pengajian, kita bisa kumpul, bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi. Insya Allah silaturahmi kita dibarokahi oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan juga ibu-ibu jamaah Majlis Taklim yang saya hormati, pernikahan ini diinjak. Tuh, lagi ceramah diinjak. Iya, lah Ustaz Kobra diinjak, lenger. Ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Ibu-ibu, kalau kita pengen hidup bahagia di dunia, kuncinya ada 4. Ada berapa ibu? Ada 4 kuncinya kalau pengen hidup bahagia di dunia. Ini juga saya mau nasihatin yang saya punya ponakan yang namanya Ella sama Maulana Mulyadi ya. Mulyadi. Lakinya Mulyadi. Saya menyebutnya Mulyana baik. Saya juga akan nasihatin ini pengantin yang namanya hidup di dunia kita cari barokah, betul. Yang namanya hidup di dunia kita cari kebahagiaan. Ketika kita hidup bahagia di dunia, insya Allah hidup kita akan bahagia di hari akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Apa yang pertama kuncinya? Kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Nasaihul Ibad, yang pertama adalah yuk kita senantiasa selalu ingat atas perbuatan dosa yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita selalu ingat dosa, insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Insya Allah kita akan terus introspeksi diri, muhasabah diri, agar kita tidak mengulangi dosa yang sama. Alhamdulillah. Saya tanya sama ibu-ibu, kira-kira dalam hidupnya ini pernah berbuat dosa kagak? Banyak kan, segudang ya. Apalagi dosa sama suami. Iya. Emang banyak dosa sama suami. Lah itu lagi curhat di sini. Ya, apa kata mpokmu tadi? Apalagi kalau nggak punya duit, Ustaz, katanya saya memarah-marah mulu sama laki. Kenapa? Karena kalau nggak ada duit saya galau, saya marah-marah. Tuh, maka oleh karena itu jangan sampai kesalahan kita sama suami ini kita lupa. Kenapa lupa? Karena yang namanya suami ibu masuk surga. Kalau ridho suami, insya Allah masuk surga. Kunci ibu sebagai istri, ketika suami ridho, insya Allah masuk surga. Tuh, iya. Begitu. Nih. Makanya hadirin ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk di dalam rumah tangga kita minimalisir, kita kurangi kesalahan kita sama istri atau sama suami. Enggak punya duit, bersabar. Punya duit, alhamdulillah. Tuh. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin, di dalam rumah tangga jangan sampai kita salah paham, jangan sampai kita ini enggak ada rasa sabar. Tuh. Ini mah kadang rumah tangga sirik kesirian nama siapa? Amat tetangga, udah. Ingat, saya berpesan yang namanya kita itu punya takdirnya masing-masing. Kita antara satu dengan yang lainnya, tetangga satu dengan yang lainnya, itu punya rizki yang berbeda-beda yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini kadang tetangga beli TV kita panas, tetangga beli motor picak, apa picak? PCX kita panas, betul. Tetangga beli parabola, kita beli paramek, betul. Kenapa? Uyang. Disalahin suaminya. Tuh, Bang.
Laki demah gampang usahanya. Laki demah enak usahanya. Dikit-dikit bebelian ini, dikit-dikit bebelian itu. Coba bang, kayak dia apa bang? Lalu kita jadi bini dia. Betul. Makanya oleh karena itu jangan sampai ini ada sifat syirik, iri, dengki yang ada di dalam kehidupan kita, apalagi hidup bertetangga. Betul. Maka oleh karena itu hadirin yang sama-sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ampe. Kenapa? Kita harus yakin bahwa rizki sudah ada yang ngatur. Jangan kasirian sama rizki orang lain. Kenapa? Karena kita sudah ditentukan rizkinya masing-masing. Ini mah kadang sama tetangga syirik baik sih ya. Makanya hidupnya enggak barokah. Ya, hidupnya miskin baik. Kenapa? Karena ya itu tadi, menyalahkan suami, menyalahkan orang tua. Bahkan sama orang tua kurang takzim, kurang hormat sama orang tua, padahal orang tua itu adalah keramat di dunia. Untuk mencapai keberkahan ridho Allah ada di ridhonya daripada orang tua. Betul. Maka yuk kita jaga hadirin, kita jaga bahwa yang namanya orang tua ini keramat, harus kita hormati, harus kita takzimi. Jangan sampai ada sumpah serapah yang keluar dari orang tua. Betul. Makanya kalau hidup pengen barokah, yuk takzim kepada orang tua. Kenapa ini hidup kita kok melarat baik? Yuk kita introspeksi diri kita. Kita ingat kesalahan-kesalahan kita. Mungkin ada maksiat, mungkin ada dosa yang pernah kita lakukan kepada suami atau kepada istri, atau istri kepada suami, atau istri kepada orang tuanya, atau suami kepada orang tuanya. Betul. Takzim. Takzim. Ingat ya. Alhamdulillah. Bocah berisik amat di belakang ini. Neng, jangan kencang-kencang Neng. Ustaz Kobra lagi ceramah, ntar nyembur. Iya. Kecilin kok lagi ceramah itu. Saya anak saya sama cucu ini. Iya. Tuh lagi pada main HP, udah biarin dah. Iya. Yang penting anteng katanya. Yang penting anteng. Ya, jangan nangis. Jangan nangis, jangan minta mainan. Iya. Mainan enggak apa-apa, ntar beli. Iya. Hadirin yang sama-sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tanya, pengen hidup bahagia di dunia Ibu? Pengen hidup bahagia dunia dan akhirat Ibu? Kuncinya yang pertama tadi satu. Kuncinya adalah yuk kita selalu ingat sama dosa, sama maksiat yang kita lakukan selama hidup di dunia. Kenapa? Karena kalau kita lupa sama dosa kita nih yang udah pernah kita lakukan sampai saat ini, bisa jadi kita menjadi orang yang takabur, bisa jadi kita menjadi orang yang sombong, bisa jadi kita orang yang akan lupa diri, orang yang lalai, orang yang ghaflah. Kenapa? Karena kita tidak pernah introspeksi diri kita, kita tidak pernah muhasabah diri kita. Kita pengennya hidup paling bon. Orang kan kadang hidup pengen bener baik ya. Iya, wah pengennya begini. Tuh, padahal masalah. Kenapa? Itu tadi. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada sifat penyakit hati, ada virus hati. Ingat, yang namanya hati ini adalah baitullah. Yang namanya hati ini adalah kepunyaan Allah. Yang namanya hati ini dilindungi oleh Allah. Jangan sampai hati yang ada di dalamnya ada Allah ini kemasukan virus penyakit hati. Naudzubillah. Ama tetangga yuk kita rukun, ama saudara yuk kita rukun, ama siapapun, apalagi ama suami atau ama istri atau ama orang tua, yuk kita rukun takzim kepada orang tua. Insya Allah hidup kita akan barokah. Amin. Ya Rabbal alamin. Udah nggak apa-apa lagi kali dia omong. Bahkan kalau ceramah ada gangguannya ya. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua adalah yuk selalu kita lupakan kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, kita lupakan. Kenapa harus kita lupakan? Karena kalau kita ingat kebaikan, bisa jadi Allah nggak terima kebaikan kita. Betul? Kalau kita selalu ingat kebaikan kita, apalagi diomongin ke tetangga, kemarin masjid gua yang bantu kan itu. Kalau nggak gua bantu itu masjid kagak jadi. Kalau nggak gua bantu itu madrasah kagak jadi. Kalau nggak gua sumbang itu jalanan kagak jadi, jalan dicor. Kenapa? Selalu mengingat kebaikannya diomongin sama tetangga. Itu kan boleh gua. Betul. Itu dia tuh tetangga gua, kalau kagak gua bantuin utang, kalau nggak gua pinjemin duit kagak kebayar utangnya, bisa jadi dikejar-kejar orang. Betul. Selalu
menyebut kebaikannya kepada orang lain, bisa jadi nanti akan timbul yang namanya sifat hasad. Kenapa? Karena sifat hasad ini berbahaya, Ibu. Sifat hasad ini, iri ini, dengki ini berbahaya. Jangan sampai kebaikan yang udah kita lakukan hilang. Kenapa? Gara-gara ada di dalam sifat, di dalam diri kita ini sifat iri, dengki, hasad kepada orang. Betul? Maka oleh karena itu kebaikan sudah kita serahkan kepada Allah. Kebaikan yang pernah kita lakukan serahkan kepada Allah. Insya Allah nanti Allah pun tidak tidur. Allah akan melihat kebaikan kita akan diberikan yakni pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya Robbal alamin. Yuk kita lupakan dulu kebaikan. Ya, udah kita serahkan kepada Allah. Jangan kita sebut-sebut ya. Apalagi kita sama tetangga, sama saudara. Kita kan kalau sama saudara sering ngebantu ya. Bantu ini, bantu itu. Itu kalau bukan batangan gue itu. Ya, itu. Ini penyakit hati hadirin. Menyebut selalu kebaikan. Kenapa? Ini menyebabkan hidup kita enggak barokah di dunia. Kenapa? Karena kita selalu nyebut-nyebut kebaikan yang kita lakukan. Amin. Kira-kira mau ngulangin lagi kagak ini? Ya, jangan Bu ya. Jangan kita ulangi. Insya Allah hidup kita bahagia. Bahagia kunci yang kedua. Ingat dosa dan juga lupakan kebaikan yang kita lakukan. Insya Allah hidup kita akan bahagia hidup di dunia. Juga sama dengan suami istri. Jangan sampai istri mengingat-ingat kebaikan suami atau suami mengingat-ingat membangkit kebaikan yang pernah ia lakukan. Bisa jadi rumah tangga yang tidak barokah. Betul? Ini jangan sampai kita lupa hadirin. Bapak Ibu, jangan sampai kita lupa dengan nasihat-nasihat ini. Ini nasihat dari ulama besar. Kalau kita laksanakan, insya Allah hidup kita akan barokah. Amin. Ya Rabbal alamin. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah yuk ketika kita urusan akhirat, urusan agama, kita lihat ke atas, jangan kita lihat ke bawah. Artinya apa? Ketika kita urusan agama, kita lihat ustadz. Kalau urusan akhirat kita lihat kiai. Kalau urusan akhirat kita lihat ulama-ulamanya Allah, agar timbul di dalam diri kita motivasi, semangat beribadah. Nih, jangan sampai kebalik. Ya, yang namanya ibadah kepada Allah kita lihat ustadz, Pak Haji, orang-orang yang senantiasa ibadahnya rajin kita lihat. Kenapa? Kalau urusan akhirat, urusan agama kita lihat ke atas, betul? Agar timbul di dalam diri kita ini motivasi, semangat untuk takarub kepada Allah. Tuh, begitu panah. Lampu ana rumahnya bengong baik. Terpesona dengan apa ini? Hah? Lah kan saya udah punya bini. Terpesona dengan ceramahnya. Alhamdulillah. Ya. Bapak, Ibu. Bu. Ini loyo amat, jangan-jangan nih pada kena penyakit TBC kali ya? Ini berapa loyo amat ini? Bu. Oh, lagi serius. Jangan-jangan kepanasan ya? Ya Allah. Nah, itu yang ketiga tuh, yang ketiga. Ini ceramahnya singkat karena ini udah jam 11:30. Yang keempat apa? Yang keempat, dalam urusan dunia, yuk kita lihat ke bawah. Jangan kita lihat ke atas. Dalam urusan dunia kita lihat ke bawah, jangan kita lihat ke atas. Diulangi lagi, dalam urusan dunia kita lihat ke bawah, jangan kita lihat ke atas. Artinya apa? Ketika ada saudara kita diberikan nikmat yang lebih oleh Allah, jangan sirik, betul? Ketika saudara kita, tetangga kita yang diberikan kekayaan, kita jangan sirik, betul? Jangan. Tetapi yuk kita lihat ke bawah, ada orang yang lebih miskin dari kita, ada orang yang lebih melarat dari kita, hadirin. Samping rumah kita, tetangga kita bisa jadi enggak pernah makan enak. Kenapa? Karena buat beli makanan kagak punya duit. Bahkan makannya mungkin hanya sehari 2 kali, biasanya 3 kali, hanya sehari 2 kali. Kenapa? Karena mungkin keterbatasan ekonomi, karena mungkin enggak punya duit. Rumahnya juga parah, pagar dan lain sebagainya, enggak punya sawah. Lah kalau kita hadirin masih mending, suami kita punya usaha, betul? Ada di sini suaminya yang nganggur.
Ada nggak suami yang nganggur? Nggak ada, rata-rata semuanya pada punya usaha. Ada yang dagang pisang, ada yang dagang pisang di sini. Mana orangnya? Oh no. Ada yang bisnis, ada lakinya poin bisnis kok. Ada. Tuh. Ada yang dagang cilok, ada yang dagang cilok. Lakinya sini. Ada yang ngajar lakinya, betul. Bahkan bininya juga bantuin ngajar, bantuin usaha. Kita kudu bersyukur kepada Allah dibanding orang di samping kita nikmatnya diberikan yang enggak mumpuni, yang selalu ekonominya sulit. Naudzubillahi min. Maka hadirin yang sama-sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat nikmat yang ada di dunia, kalau kita terus lihat ke bawah, insya Allah akan timbul rasa syukur di dalam diri kita. Alhamdulillah saya mah punya motor picek, yang sebelah saya punya motor Supra X ngebul lagi. Ya. Yang punya motor Supra X, alhamdulillah saya mah punya motor. Yang tetangga saya kemana-mana naik sepeda, dagang ke jualan pakai sepeda. Apa pak? Ya udah motornya sini ganti sepeda. Ya. Alhamdulillah. Yang punya sepeda kudu bersyukur. Alhamdulillah saya punya sepeda. Tetangga saya enggak punya apa-apa, jalan kaki kemana-mana, betul. Sehingga timbul rasa syukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, saya diberikan rezeki yang luar biasa olehmu. Timbul rasa syukur. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah, insya Allah nikmat kita akan ditambah. Kadang-kadang nikmat kita nggak pernah ditambah karena kita hidup ini kadang kurang terimanya, betul. Kadang kita ini merasa kekurangan, betul. Kadang kita ini selalu mengeluh, kadang kita suudzon kepada Allah. Udah diberikan usaha, udah diberikan nikmat yang cukup, masih ngeluh aja kepada Allah. Nih hadirin, makanya hidupnya nggak ditambah, nggak barokah. Kenapa? Karena selalu ngeluh. Kata Allah, jangan ngeluh, latai asu min rauhillah, jangan ngeluh, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena ketika orang yang senantiasa bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Sama ini ya, pengantin juga, pengantin baru. Ya, pengantin baru, terimain apa yang dikasih duit oleh suami, usaha suami, terimain. Kenapa? Karena mungkin ada suami-suami yang lain masih nganggur, betul. Ingat, nikmat kita ini sudah ditentukan oleh Allah masing-masing. Tetapi kalau kita malas, maka Allah jalurnya dari mana ngasih nikmat itu? Nih hadirin, misalkan bapak ibu punya suami nih, ibu punya suami, kemudian suaminya malas kagak kerja, padahal ada rizkinya dari Allah, padahal sudah disiapkan rizkinya dari Allah, tetapi suaminya malas, dari mana ngasih rizkinya? Kata malaikat, wahai malaikatku, tolong si fulan kasih rizkinya. Baik ya Allah. Dia datang ke rumahnya, pas dilihat suaminya orang apa-ngapain. Terus balik lagi kepada Allah. Ya Rabb, orang yang kita mau kasih nikmat ini ada di rumah jegir baik. Coba kasih rizki dari jalur perdagangan. Enggak dagang ya Rob. Coba mungkin dia punya bisnis, kagak ada bisnis ya Rob. Ya sudah, didatengin lagi, ternyata lagi tidur. Ngadu lagi kepada Allah. Ya Allah, orang yang kita mau kasih rizki lagi tidur, tiap hari tidur karena memang pengangguran. Apa kata Allah? Ya sudah, kasih rizkinya lewat jalur mimpi. Pernah nggak mimpi dapat duit banyak? Pernah nggak ngimpi dikasih duit jutaan? Pernah nggak kita ngimpi itu punya duit banyak? Pernah kan? Itu sebenarnya rezeki kita hadirin. Itu sebenarnya rezeki kita yang diberikan oleh Allah, tapi lewat mimpi. Kenapa? Karena kita ini jadi orang malas, nggak semangat kerja, dikit-dikit ngibahin orang, dikit-dikit ngejelekin tetangga, kerjaannya ngejelekin tetangga, dikit-dikit kerjanya sirik, iri dengki sama orang, padahal Allah sudah sediakan rezekinya, tetapi dia males. Betul? Makanya jangan kaget kalau dikasih duit dalam mimpi, padahal itu rezeki kita. Ini ada cerita itu, ya, cerita dari seorang ulamanya Allah seperti itu. Yang namanya rezeki semuanya ini sudah ada takarannya masing-masing. Maka jangan iri dengan rezeki orang lain. Kenapa? Karena takdir orang yang satu dengan yang lainnya ini berbeda.
jangan iri dengan takdir orang lain. Betul? Jangan justru alhamdulillah ya Allah, tetangga saya dibeliin mobil. Alhamdulillah, mudah-mudahan mobilnya mobil yang barokah, bisa membantu temannya, bisa membantu saudaranya kalau ada kesulitan bisa pakai mobilnya. Betul? Alhamdulillah, tetangga saya diberikan motor olehmu ya Allah, mudah-mudahan saya bisa minjem. Ada yang gitu? Ada yang suka minjem motor? Beli motor ya? Mpok Ana minjem mulu ya? Minjem sama saya mulu ya? Iya. Insya Allah Mpok Ana dikasih motor yang bagus. Apa? Orang denger saya. Oh, Ustaz mau orang pelit. Kagak ada ceritanya Ustaz pelit. Iya, coba sini minta duit. Ada minta duit sama saya nih. Ada rokok. Ya, enggak, insya Allah enggak pelit ya. Insya Allah. Kalau ada mah dikasih. Kalau enggak ada ya nangis bareng-bareng. Ya, alhamdulillah. Ingat pesan saya tadi hanya 4. Pengen hidup di bahagia di dunia, kuncinya ada 4. Yang pertama apa tadi? Selalu mengingat dosa yang kita lakukan agar kita enggak kebablasan. Betul? Yang kedua, ingat selalu melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan agar hidup kita insya Allah dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Allah tidak tidur, Allah Maha melihat. Insya Allah akan dibalas kebaikan oleh Allah. Lupakan kebaikan, jangan pernah diomongin sama orang lah, jangan pernah diomongin sama tetangga. Lupakan saja, serahkan kepada Allah. Insya Allah hatinya bahagia, hadirin. Ya, bahagia insya Allah hati kita itu. Ya, alhamdulillah. Saya tanya, ada yang begitu itu, yang suka ngebangkit kebaikan? Ada yang begitu? Jangan diulangin lagi, ya. Dikit-dikit ngomongin kebaikannya mulu, sampai mules tetangganya dengerin. Iya, elah itu lagi baik yang diomongin, gua udah malas dengernya. Betul? Ada itu yang begitu. Ya Allah, disebut-sebut lagi baik, padahal mau gua harus sebutin, gua tahu dia nyumbang masjid, disebut lagi baik. Ada begitu? Ada, hadirin. Minjemin tetangganya utang buat ngebayar utang, ya Allah disebut sama yang lain, sehingga yang merasa minjem duit ini sedih hatinya. Gua nyesel gua minjem duit sama dia. Kenapa ente nangis? Diomongin mulu sama tetangganya, mentang-mentang gua minjem duit, gua nggak punya duit, gua minjem duit sama dia. Emang sih dikasih, cuman omongannya nyakitin. Betul, nyakitin saya. Kenapa nyakitin saya? Dia omongin ke seumbar orang. Tuh, ada yang gitu. Jangan kita ulangi lagi. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Apalagi sama orang tua. Jangan pelit ini. Ada yang pelit sama orang tua ini. Kasih orang tua makanan yang enak-enak. Apalagi hari Jumat. Datangin orang tua kita. Rata-rata kan kita masih pada punya orang tua nih. Betul? Masih punya orang tua nih. Yuk kita kasih sama orang tua. Kasih orang tua makan yang enak-enak. Datang ke rumahnya, bawain makanan yang enak-enak, minimal seminggu sekali bawain. Kasih rokok, kasih sayur sop, kasih orang tua kita makanan yang enak-enak. Jangan kita makan doang. Ketika kita ada rezeki, kita makan keluar, beli pecel lele, beli pecel ayam, orang tua kita enggak makan. Betul? Ada gitu? Kasih orang tua makan, kasih orang tua makanan yang terbaik. Insya Allah hidup kita, rezeki kita akan dibarokahi oleh Allah. Amin. Makanya hidup kita, rezeki kita ini kadang-kadang nggak pernah barokah. Usaha macet baik. Kenapa usaha macet baik? Orang tuanya enggak ditakzimi, orang tuanya kadang dilupakan. Naudzubillah. Ada yang begitu jamaah? Kagak ada orang sini mah. Kagak ada sedikit. Ya, insya Allah nggak ada ya. Insya Allah semuanya sayang sama orang tua, betul? Amin. Ya Robbal, hai manusia. Deng. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingnya dari
Air susunya. Nih, darah daging kita semuanya nih. Ini ada air susu ibu kita ini. Ini makanan sama songong sih orang tua. Iya, makanya hidupnya nggak pernah barokah. Makanya yuk, jangan. Ini lagu luar biasa, keramat. Kenapa? Karena memang orang tua kita adalah keramat. Orang tua kita itu keramat. Kita datang ke dukun, kita datang ke paranormal. Wahai dukun, wahai paranormal, biar usaha saya gampang, anuin saya. Orang tuanya dilupain. Orang tuanya dilupain, orang tuanya disingkirkan, orang tuanya kagak dipandang pisan. Dia terus ketika ada masalah lari ke dukun, terus dia lari ke orang lain, orang tuanya dilupakan. Ingat, nggak akan. Kenapa? Karena ridho Allah ada di ridho orang tua. Kalau Allah belum ridho, mau kita nyari kemanapun, nggak akan dimustajab oleh Allah, nggak bakal dikabul oleh Allah. Betul? Betul? Orang tua keramat. Sama nih. Tela, lah, ya, lah, bocah ngomong baik. Jangan-jangan kesambet ulah kobra ini. Iya, kesembur ini. Nih, ya, Tela, lah, kudu sayang sama orang. Walaupun udah beda rumahnya, rumah tangganya udah beda, kudu sayang sama orang tua. Tetapi yang paling penting adalah takzimu, baktimu kepada suami itu yang lebih utama. Betul? Kenapa? Karena dia udah punya keluarga dewek. Dia menghormati, dia takzim kepada suami, ini lebih utama. Kenapa? Karena kunci surganya seorang istri adalah keridhaan suami. Makanya jangan songong sama suami. Ada yang songong sama suami? Pomul sama? Kagak. Iya, bagus. Pomul istri yang soleha. Ada yang lain yang sama suaminya? Nah, suaminya dikit-dikit dipelototin, suaminya dikit-dikit di ini masih ada curhat di belakang. Ya, cing. Nih, kita doakan insya Allah yang belum punya pasangan dikasih pasangan yang barokah. Amin ya robbal alamin. Ingat, takzim kepada orang tua sekali lagi ini penting banget hadirin. Ya Allah. Kenapa sih hidup saya ini susah baik? Karena kita kurang introspeksi diri, kita kurang muhasabah diri, kita kurang menghitung diri, kita selalu dilupakan dengan urusan-urusan dunia. Orang tua kita lupakan, ibadah kepada Allah kita lupakan. Padahal takarub kepada Allah, takzim kepada orang tua, takzim kepada suami, ini adalah kunci daripada pintu kebarokahan yang Allah berikan kepada kita. Yuk kita cari barokah. Cari barokah. Bagaimana kalau suami? Kunci suami, surga suami itu pada orang tuanya. Makanya kalau ada suami kita ibu ngasih duit sama orang tuanya, jangan dikomplain. Jangan dikomplain, itu suami emang ngasih emaknya 10.000, ngasih emaknya ketika dia dapat rezeki 50.000, kasih ke emaknya tanpa persetujuan istrinya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia sedang takzim, dia sedang memuliakan orang tuanya. Kenapa? Karena kunci surga suami adalah orang tuanya, tetapi kunci surga istri ada di suami. Jangan sampai terbalik, oke? Jangan sampai terbalik ini. Makanya kalau ada suami kita, laki kita ngasih orang tuanya, perhatian banget sama orang tuanya, jangan dikomplain. Justru kita alhamdulillah ya Allah, suami saya, laki saya masih ingat sama orang tuanya. Insya Allah kalau kita masih ingat sama orang tua kita, insya Allah rizki ngalir dari manapun ngalir rizki kita ini. Dadak baik urusan suami kita gol, bisnisnya gol, sukses, dagangnya lancar, bisnisnya lancar. Kan ada kalau dagang yang sulit bayar, kurang laku dagangannya. Kenapa kurang laku dagangannya? Ketika kurang laku dagangannya, datangnya bukan ke orang tua, datangnya ke mana? Ke yang lain. Padahal orang tua keramat yang luar biasa. Datang ke orang tua, Mak, saya usaha ini macet baik. Datang. Saya usaha macet baik, yang ini ditolak, bisnis saya ini enggak gol, yang ini macet enggak gol, dagang sepi terus. Datang ke orang tua. Kalau perlu kita minta diludahin sama orang tua kita, mak ludahin saya mak. Apa ya, apa kelomoh ya, jangan dikelomohin. Ludahin mak, mulut saya biar mulut saya manjur. Ludahin aja ludah gua bau tong, gua belum sikat gigi udah seminggu. Lama amat mak, nggak punya Pepsodent ternyata. Kenapa? Karena nggak punya duit. Makanya beliin Pepsodent orang tua kita. Perhatiin orang tua kita ya. Perhatikan kamar mandinya, perhatikan dapurnya, perhatikan pendaringannya. Orang tua kita pendaringannya kosong, kagak ada beras, beliin beras. Lah kadang mau terbalik kita ya. Kita main ke orang tua kita longok pendaringan, Penuh. banyak banget berasnya, ada 2 karung. Udah gitu nyendok,
Dua ganteng, orang bilang-bilang lagi sama mamanya, "Ma, saya pulang dulu, Mak." Itu lo apa lo bawa, no? Beras. Dua ganteng. Ya Allah, no. Beras gua, emang gua lagi mau nutup paketan di tangga sebelah, lu bawa. Tapi orang tua mah nggak begitu. Bawa, no, bawa, betul. Kenapa? Orang tua mah kagak tega, hadirin. Ya, bawa. Biarin orang tua susah. Tuh, ya kan? Kenapa? Emang orang tua kita mah dikasihnya terus sepanjang masa. Tetapi kalau kasih sayang anak kepada orang tua ini sepanjang gala terbatas, hadirin. Makanya orang tua mau diberatin, mau diribetin sama anak kayak nggak apa-apa, ikhlas. Orang tua mah ikhlas, betul. Kenapa? Karena kalau nggak ikhlas bisa jadi hidup kita akan melarat terus, hidup kita akan miskin terus, hidup kita nggak pernah barokah, hadirin. Makanya yuk kita sayangin orang tua, kita balas kebaikan orang tua, ya Allah. Alhamdulillah, insya Allah Ta'ala ini rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dia enggak memandang faras muka, dia enggak memandang kegantengan, dia tidak memandang kecantikan, tetapi yang dia pandang adalah hati yang ikhlas kepada Allah, hati yang selalu bertakarub kepada Allah, hati yang selalu menerima dengan takdir dan ketentuan Allah. Kadang-kadang kan kita banyak menerimanya sama takdir Allah, ya. Ngeluh baik kita sama Allah. Ya Allah, hidup saya miskin baik ini, ya Allah, kejemat ya Allah. Ada yang begitu. Kadang ini kita komplain ke Allah, padahal yang sudah Allah berikan itu yang terbaik dari Allah. Jangan menyesali punya anaknya nggak sukses, dikomplain. No, orang mah kayak anak tetangga apa lo, sukses kan dia mah, nyari usahanya enak. Nah, jadi dia di orang tua dia, betul. Jangan dikomplain anak kita, justru kita doain terus anak kita biar kayak anak tetangga sukses. Amin. Ya Robbal, jangan. Kenapa? Karena yang namanya takdir itu sudah ditentukan oleh Allah. Kudu nerima takdir, hadirin. Jangan apa kita nggak nerima takdir, bisa jadi nanti akan ajab Allah sampai kepada kita, Allah murka kepada kita. Kenapa? Karena kita nggak ridho sama Allah. Man lam yarda bi qada'i, kata Allah, barang siapa yang nggak ridho terhadap ketentuanku, terhadap takdirku, maka falyaltamis rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Ada yang begitu. Kita disuruh nyari Tuhan selain Allah, bisa nggak kita? Nggak bisa. Kenapa? Karena Allah ini adalah Tuhan kita, la ilaha. Makanya yuk kita terima takdir, kita terus memperbaiki diri kita, introspeksi diri kita, lupakan kebaikan. Ketika urusan akhirat, lihat ke atas, lihat ke ustaz, lihat ke ulama, lihat kepada walinya Allah, insya Allah akan timbul semangat ibadah, takarub kepada Allah. Kalau urusan dunia, kita lihatnya ke bawah, lihat orang yang lebih miskin dari kita, sehingga timbul rasa syukur di dalam diri kita. Insya Allah hidup kita nggak pernah komplain kepada Allah, insya Allah hidup kita nggak pernah komplain ke suami. Alhamdulillah. Yang penting suaminya rajin, mau kerja apa silakan, mau dagang silakan, mau bisnis silakan, yang penting dia punya kerjaan, yang penting dia semangat bekerja. Insya Allah. Karena semua ini sudah ada rezekinya, hadirin. Jangan sampai malas, ya. Nggak boleh malas. Islam nggak mengajarkan umatnya malas. Harus kerja, betul. Harus kerja. Udah ini berapa ini? Udah setengah 12. Lewat 5 ya. Lewat 5. Ada sawerannya di sini ya. Yang selawatan siapa? Ustazah ya. Nanti ada sawerannya ya. Saya tutup dulu pakai doa ya. Nanti dilanjutkan sama sawerannya. Habis saweran nanti dilanjut sama Jepong adot ya. Ya Allah, kita ramein nih saudara ya, hajatan nih saudara kita hajatan. Kita ramein ya. Jangan di rumah baik. Masih sore. Ini kadang habis maghrib ngumpulnya di depan TV, betul. Nonton Elsa, nonton Boy, nonton TV ya. Jangan. Ini saudara kita lagi punya hajat nih, lagi ada hajatan. Yuk kita ramein, jangan di rumah baik. Apalagi sekarang banyak barengannya. Saya tanya tadi sama siapa tadi saya tanya ya. Katanya hari ini nih ada 14 orang. Nah, kata Bang Sain, Mandor Sain, katanya hari ini ada 14 orang barengannya. Tuh. Lah kira-kira kita kondangan nggak ke semua orang itu? Ya kadang kan begitu ya. Gue mau orang kenal sama dia gitu ya. Wah, orang kondangan gue pakai kondangan yang kenal doang. Tetapi bisa jadi hadirin, ketika kita enggak kenal, bisa jadi kita datang ke hajatan orang tersebut. Kenapa? Karena hati kita digerakkan oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang hajat itu doanya ikhlas. Orang yang hajat
hati doanya ikhlas kepada Allah, nggak ada embel-embel, sehingga Allah menggerakkan hatinya. Orang yang nggak kenal, orang yang kenal, semuanya pada datang ke hajatannya. Kondangan. Alhamdulillah. Ya kenapa? Karena sahibul hajat doanya ikhlas. Dia pertama dia sowan kepada orang tuanya, dia sowan kepada gurunya. Alhamdulillah. Nih. Makanya yuk, insya Allah yang semua yang hajatan yang hari ini barengannya banyak, insya Allah hajatan dan semuanya dibarokahi oleh Allah. Semuanya tamunya banyak, amin. Insya Allah semuanya pada kondangan, amin. Dan insya Allah rumah tangga orang-orang yang pada nikah pada hari ini, insya Allah menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Udah Pak. Enggak. Duduk dulu. Pak, udah ini. Udah Pak, tutup dah Pak. Iya.